Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita di sore hari ini insyaallah taala. Kita masih membahas atau sampai pada bab as-sidqu, bab tentang kejujuran, dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh atau disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada hadis yang ke-57, di mana hadis yang keempat dari bab as-sidqu tentang kejujuran, hadisnya adalah an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahl ibn Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bi sidqin ballaghahu manazilat syuhada wa in mata ala firashihi, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Thabit, dikatakan Abu Sa'id, dikatakan juga Abul Walid Sahl bin Hunayf wa huwa Badri, berarti beliau ini adalah terlibat dalam perang Badar. Wa huwa Badri, sahabat yang terlibat dalam perang Badar, yang semoga Allah meridainya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah agar dia mati syahid, bisidqin, dengan jujur, dengan benar-benar, ballaghahu manazilash syuhada, maka Allah mendudukkannya dengan kedudukan mati syahid atau syuhada. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini bagi orang yang jujur mengharap, meminta kepada Allah agar dirinya mati syahid, maka sekalipun dia matinya tidak dalam keadaan perang, ya, dia tercatat sebagai orang yang mati syahid sekalipun matinya di tempat tidurnya. Begitu. Syarah berikutnya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadzal haditsu dzakarahu al-muallif rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, muallifnya Imam Nawawi, fi bab sidqi, di bab atau masuk pada bab tentang kejujuran. Hadis ini masuk dalam bab tentang kejujuran. Kenapa? Wasyahidu minhu qaulu ta'ala, syahidnya adalah di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mati syahid, ya, dengan jujur, dengan benar, dengan benar-benar, ya, ini syahidnya. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab
kejujuran. Karena ada kata-kata bisidqin, dengan kejujuran. Wasyahadatu martabatun 'alya. Mati syahid itu kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang tinggi. Orang yang mati syahid kedudukannya tinggi. Ba'da siddiqiyah, setelah kejujuran. Setelah kejujuran. Ya. Kama qala Allah subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini ayatnya. Ayat urutan ya, bahwa orang yang mati syahid itu derajatnya tinggi setelah orang-orang yang bersifat jujur, siddiqin. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul, mentaati Allah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, larangan-larangannya ia tinggalkan, perintah-perintahnya ia kerjakan, demikian pula mentaati Rasul, karena bahkan mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul yakni mentaati perintah-perintahnya yang ada dalam sunnahnya. Karena perintah Rasul juga merupakan perintah dari Al-Quran. Karena sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Allah menyuruh kita sholat, maka kita tidak bisa mengikuti Al-Quran langsung, kecuali bagaimana melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, atau melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang tata cara salat. Ya, dalam sunnah-sunnah beliau, mentaati sunnahnya. Maka siapa orangnya yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari para nabi, yang dikumpulkan bersama para nabi. Juga wasiddiqin, juga orang-orang yang jujur, berbuat siddiq dalam keimanannya, dalam perbuatannya, ucapannya, ya. Wasyuhada, nah ini baru. Kemudian syuhada, mati syahid. Jadi kedudukan mati syahid setelah para siddiqin, kemudian wassalihin, dan bersama orang-orang yang saleh. Jamaah sekalian, di antara asy-syahadah, di antara kesaksian atau menjadi saksi, di antaranya adalah menjadi saksi bi ahkamillah, dengan hukum-hukum Allah ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Wa hadhihi syahadatul ulama illati qala Allah fiha, dan ini masuk bagian ulama atau kesaksian para ulama. Para ulama adalah mereka yang menyaksikan, menjadi saksi tentang hukum-hukum Allah yang Allah berikan atau Allah berlakukan untuk hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallah, Allah menjadi saksi. Allah menjadi saksi bahwasanya dia Allah itu dialah yang la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah ya yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia, Allah sendiri. Jadi Allah sendiri menjadi saksi bahwa dirinya adalah berhak untuk diibadahi, yang lain tidak. Kemudian siapa? Wal malaikah, para malaikat menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
kemudian wa ulul ilmi, kemudian orang yang diberi ilmu, yakni para ulama ya menjadi saksi. Berikutnya wasyahadatu anwa'un katsirah. Kesaksian itu atau yakni kesaksian itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah waqad dhahaba katsirun minal ulama, sebagian ulama atau mayoritas ulama berpijak di dalam tafsirnya tentang qauluhu ta'ala asyuhada, para syuhada, ila anahum ulama, bahwa mereka itu adalah para ulama. Jadi menafsirkan syuhada itu adalah ulama. Ini mayoritas dari ulama menafsirkan kalimat syuhada. Kenapa? Wala syakka anal ulama'a, karena tidak ragu lagi bahwasanya para ulama itu syuhada, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Fayashhaduna bi anna Allah taala arsala rasulahu bil huda. Maka para ulama mereka menjadi saksi atau bersaksi bahwasanya Allah taala itu arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya. Allah telah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah bimbingan dan arahan agar untuk manusia, agar manusia tidak tersesat. Ya. Maka Allah mengutus para rasulnya membawa petunjuk, hidayah Allah, wa dinil haq, juga agama yang benar. Wa yashhaduna 'alal ummah, juga para ulama menjadi saksi atas umat, bi annaha balagat syari'atullahi, bahwasanya syariat Allah telah sampai, Islam telah sampai, hukum-hukum Allah telah sampai kepada manusia yang telah dibawa oleh para rasul, juga oleh ulama, ya. Wa yashhaduna fi ahkamillah, dan mereka pun menjadi saksi tentang hukum-hukum Allah. Misalnya hadza halal, ini halal, ya, ini halal. Wa hadza haram, yang ini haram. Wa hadza wajib, ini hal yang wajib misalnya. Wa hadza mustahab, ini hal yang sunnah. Wa hadza makruh, ini makruh, ya. Wala ya'rifu hadza illa ahlul ilmi, dan tidak akan mengenal hal-hal yang tadi, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram misalnya, kecuali ulama, kecuali ahlul ilmi. Lidzalika kanu syuhada, oleh karena itu ulama dikatakan juga mereka itu adalah syuhada, sebagai orang yang menjadi saksi atau saksi, syahid, syuhada. Berikutnya, jadi dikatakan syuhada juga ya para ulama itu. Wa minasyuhada'i aidan, di antara syuhada juga orang yang mati syahid. Ya, di antara orang yang mati syahid juga man yusabu bit-ta'ni, orang yang misalnya terkena penyakit taun, penyakit yang membahayakan, bahkan sampai meninggal dengan sebab penyakit taun tersebut. Wal batni, juga termasuk orang yang sakit perut meninggal, ini termasuk syahid, ya, termasuk syahid. Wal harq, juga orang yang mati terbakar, ini syahid. Wal gharq, juga orang yang mati tenggelam, lagi melaut, kena ombak, perahunya karam, dia tidak selamat dan tenggelam. Wa ma asbahum, dan yang serupa dengan mereka tadi, Berikutnya, wa minasyuhada, juga di antara orang-orang mati syahid itu bisa juga alladzina qatalu fi sabilillah, qutilu fi sabilillah, orang yang dibunuh di jalan Allah. Ini mati syahid, orang yang berperang atau dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syuhada.
Berikutnya wa minasyuhada, di antara juga syuhada adalah alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim, yakni orang-orang yang dibunuh karena menjaga harta mereka. Nah, lagi ya, karena apa, hartanya mau diambil orang, dia jaga hartanya, dia pertahankan hartanya. Ya, kemudian juga menjaga dirinya. Kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina masa'alahu rajulun, ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi. Ada orang bertanya kepada Nabi. Wa qala, dia berkata, ara'aita ya Rasulullah in ja'ani saksun yatlubu mali. Apa pandanganmu, kata laki-laki tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, atau apa pendapatmu, pandanganmu wahai Rasulullah, in ja'ani rajulun, jika datang seseorang kepadaku, apabila ada orang, seseorang yang tidak dikenal datang kepadaku, yatlubu mali, yang hendak mengambil hartaku. Nah, ada maling lah, ada maling masuk ke rumah kita, mau mengambil harta kita, atau mau merampok, ya, atau nodong, atau ngetrek, ya. Qala la tuti'hu, kata Nabi, jangan kamu memberinya, jangan kamu memberinya. Qala ara'aita in qatalani, laki-laki ini bertanya ulang, apa pandanganmu wahai Rasulullah jika dia menyerang saya, gitu, menyerang, ya, tidak diperbolehkan, dia nyerang. Berarti yang mendahului adalah yang tadi, yang mau memaksa mengambil harta, ya, dia menyerangku. Qala, kata Nabi, qatilhu, kalau menyerang ya serang lagi dia, ya, atau serang lagi. Artinya kita mempertahankan diri, nyawa kita dan harta kita. Itu lebih berharga ketika kita diserang. Qala, lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana kalau aku ternyata mengalahkan dia, membunuh dia, malingnya terbunuh, kita menjaga harta kita, menjaga jiwa, nyawa kita, sampai-sampai gulet ibaratnya, ya, kemudian malingnya kalah. Ara'aita in qataltuhu, lalu bagaimana pandanganmu kalau aku membunuhnya? Qala huwa finnar, maka kata Nabi, dia di neraka. Malingnya itu di neraka, ya, dia di neraka. Li'annahu mu'tadun zalimun, karena dia melampaui batas dan zalim, menyerang, zalim, ya. Kemudian qala, laki-laki tersebut juga bertanya lagi. Masya Allah, ini pertanyaan orang yang cerdas, ya, sampai tuntas. Ara'aita in qatalani, tapi bagaimana kalau ternyata dia yang membunuhku, ya, dia yang membunuhku, saya kalah, mati, dibunuh maling, atau dibunuh perampok, begal. Qala in qatalaka, kata Nabi, jika maling tersebut, begal tersebut, garong tersebut membunuhmu, fa anta syahid, maka engkau mati syahid, mati syahid, ya. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qatala, barang siapa yang man qutila, barang siapa yang dibunuh duna malih, karena menjaga hartanya, wa ahlahu, terbunuh karena menjaga keluarganya, ya, menjaga keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Mati syahid. Berikutnya jamaah sekalian, wa minasyuhada'i aydan, dan termasuk orang yang mati syahid juga adalah orang yang dibunuh secara zalim. Ya, seperti seseorang membunuh orang Islam, orang lain, kemudian dia terbunuh secara zalim, maka itu juga termasuk fahada aidan syahid, maka termasuk syahid. Walakin a'la syuhada'i, akan tetapi kata Syekh, mati syahid yang paling tinggi, yang paling mulia, tinggi derajatnya adalah humul ladzina yaqtuluna atau yuqtaluna fi sabilillah. Mereka adalah orang yang dibunuh mati di jalan Allah dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Itu syahid yang tertinggi. Syahid yang tertinggi. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah ini kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah, dan janganlah kalian sekali-kali menyangka orang-orang yang qutilu, mati, dibunuh dalam medan perang, fi sabilillah, amwata, itu mati. Bahkan sudah dijelaskan, orang yang mati syahid yang seperti ini tidak terasa, ya, tidak terasa sakitnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, seraya mendapatkan rizki, diberi rizki. Jadi orang yang mati syahid hidup di sisi Rabb mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tetap mendapatkan rizki, ya. Akan tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang gaib. Walaupun hidup, bukan berarti kita meminta kepada mereka. Kan kadang banyak orang mati syahid itu hidup, makanya kita meminta kepada mereka. Hidupnya di mana? Memangnya di samping kita. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, hidup yang barzakhiyah, hidup yang gaib, yang alam dan kehidupannya berbeda dengan kehidupan dunia. Hukum-hukum dunia tidak berlaku bagi mereka. Rasul meninggal, ya, para syuhada meninggal, apakah kita boleh sholat di belakang mereka? Kan mereka hidup. Nggak bisa diikuti. Ya, sudah berbeda kehidupannya. Tapi kita yakin dari ayat ini bahwa para syuhada hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang gaib. Mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mati syahid ini farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bergembira. Para syuhada itu bergembira, bersenang-senang. Bima atahumullah, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bahkan mereka bergembira, orang-orang mati syahid itu ya, bergembira dengan orang-orang yang lam yalhaqu bihim, belum menyusul dengan mereka dari teman-temannya yang belum mati syahid, ya, min khalfihim, ya, alla khaufun alaihim walahum yahzanun,
bahwasanya tidak ada rasa ketakutan untuk mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada lagi rasa kesedihan. Orang kalau mati syahid, kalau sudah mendapatkan nikmat dengan sebab syahidnya, yang dahulunya dia bersedih, merasa takut dan khawatir, setelah dia mati syahid dan mendapatkan nikmat syahid, maka mereka senang, bergembira, bahkan tidak ada rasa ketakutan lagi untuk mereka. Sebagaimana di dunia, tidak ada lagi rasa kesedihan untuk mereka sebagaimana ketika di dunia. Yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadl. Mereka bergembira dengan nikmat Allah. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah wa fadl, dan karunia-Nya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Maka di sini kita tahu bahwa syahid yang paling tinggi, mati syahid yang paling tinggi adalah mati di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i humul ladzina qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Mereka itulah orang-orang yang berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka, melawan orang-orang kafir, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah menjadi tinggi. Ini tentu niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Islam ini sampai kepada kita. Islam ini sampai kepada kita dengan sebab jihadnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka itu tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah, agama Allah tinggi. Fama qatalu lihududzi anfusihim, maka tidaklah mereka dikatakan syahid, orang yang berperang untuk mendapatkan bagian diri. Ya, tujuannya misalnya karena harta, ingin mendapatkan ghanimah, ingin mendapatkan pangkat dan kedudukan, maka kalau mati dia tidak mati syahid. Rugi ya? Rugi. Ya. Kalau tujuannya kepentingan diri, harta dia tidak dapatkan, ya, jiwa raganya terbunuh, tapi tidak bernilai syahid karena sebab niatnya. Maka niat itu menjadi hal yang pokok dan hal yang besar dalam suatu amal. Perkaranya sepertinya ringan, hanya sekedar niat, tapi itulah yang membuktikan, ya, hal yang terpenting dalam hal amal ibadah seseorang. Wa ma qatalu li amwalihim, dan bukan karena mereka itu berperang karena ingin amwal, harta. Itu bukan mati syahid. Kalau sekedar ingin dapat harta. Wa innama qatalu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Akan tetapi mereka yang syahid itu adalah orang yang berperang dan terbunuh di jalan Allah dengan maksud dan tujuan agar agama Allah, syariat Allah tinggi mulia. Ya, tinggi mulia. Kama qala dzalikan nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal tersebut telah disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hina su'ila anir rajuli, ketika beliau ditanya tentang seseorang laki-laki
yuqatilu syaja'ah, dia berperang tapi karena ingin mengandalkan keberaniannya. Siapa lawan? Saya pendekar, saya jago, saya anti bacok misalnya. Ya, untuk supaya terkenal, pendekar apa tuh? Tidak terkalahkan. Iya. Orang berperang karena keberaniannya saja, tidak ada unsur niat karena Allah, maka bukan mati syahid. Wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang hanya untuk menjaga diri agar tidak terbunuh raga jiwanya. Ya, itu bukan mati syahid. Wa yuqatilu liyara makanah, dan orang yang berperang supaya kedudukannya tinggi di hadapan manusia, supaya diperlihatkan di hadapan manusia, oh ini orang jagoan, orang hebat. Ya. Aidzalika fi sabilillah, yang mana yang tadi itu yang berada di jalan Allah, berani menjaga diri untuk mendapatkan kedudukan, mana itu yang di jalan Allah? Kata laki-laki tersebut kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, yakni orang yang berperang agar menjadikan kalimat Allah itu mulia, tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka itulah yang disebut dengan sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ikhwan sekalian, kita tahu hadza mizanu adlin, ini adalah timbangan yang adil, timbangan mizan yang adil. Wada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi letakkan, yazinul insanu bi amaluh, untuk menimbang amal seseorang itu adalah yaitu amalnya, karena amalnya tersebut, amaluhu, amalnya. Ya, jadi adil gitu. Ya. Man qatala li hadhil kalimah, maka orang yang terbunuh atau berperang untuk kalimat jadi mulia, yaitulah yang fisabilillah. Itulah yang fisabilillah. In qatalta fa anta syahid, jika engkau dibunuh, qutilta fa anta syahid, jika engkau dibunuh maka kamu syahid. Ya. Fa in ghanimta fa anta sa'id, dan jika engkau mendapatkan harta ghanimah maka engkau berbahagia. Artinya begini, orang yang niat jihadnya, berperangnya di jalan Allah demi kalimat Allah menjadi tinggi, kalau terbunuh syahid. Ya. Kalau tidak terbunuh mendapatkan harta rampasan perang, sa'id, jadi bahagia mendapatkan harta rampasan perang. Ya, kama qala Allah subhanahu, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabim min 'indihi aw bi aidina. Katakan, ya tidaklah kalian menunggu ya dengan kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Ya. Menang atau mati syahid. Dua kebaikan. Kami menunggu kalian bahwa Allah akan menimpakan pada kalian dengan azab dari sisinya. Ada kalanya orang-orang kafir ya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau au bi aidina, atau dikalahkan oleh tangan-tangan kami, orang-orang Islam yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini, imma anallah yu'adzibukum, ada kalanya Allah mengadab kalian ya orang-orang kafir ya, dan menjaga kita dari keburukan kalian, sebagaimana kama fa'alallahu ta'ala bil ahzab, sebagaimana yang Allah lakukan dengan di waktu perang Ahzab, golongan-golongan mereka orang-orang kafir yang bersatu, alladzina tajamma'u 'alal Madinah, yang mereka bersatu berkumpul di Madinah, yuriduna qital Rasuli alaihi salatu wassalam,
yang mereka orang-orang kafir ini Ahzab, ya, tentara sekutu, ya, tentara sekutu yang berkumpul di Madinah tersebut hendak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalallahu alaihim rihan, lalu dalam perang Ahzab tersebut Allah mengutus kepada mereka rihan, angin yang sangat panas, angin besar, ya, wa junudan, dan tentaranya yakni dari para malaikat. Wa alqa fi qulubihim ru'b, kemudian Allah masukkan di dalam hati-hati orang-orang kafir pada waktu itu rasa takut yang mencekam. Nah, begitu, ya. Wa qauluhu, nah itu dari Allah, ya. Kata Allah, kata dalam ayat ini, an yusibakumullahu bi'adzab min indihi, di mana Allah akan mengazab, memberikan musibah pada kalian dengan azab dari sisinya. Tadi misalnya tadi contoh ada angin, ya, yang menerpa mereka. Kemudian wa qauluhu au bi aidina, atau dengan tangan-tangan kami, kama hasal fi Badr, sebagaimana yang pernah terjadi pada perang Badar. Fa innallaha adzabal musyrikin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang musyrik bi aidir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, yakni dengan tangan Rasul dan tangan-tangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Badar orang-orang kafir kalah, kocar-kacir, tunggang langgang, padahal kalau dari sisi jumlah 3 kali lipat jumlah mereka dari jumlah kaum muslimin, tapi mereka kalah. Padahal juga perangnya di waktu bulan Ramadan, ya, perangnya di bulan Ramadan, tapi mereka kalah, ya, oleh tangan-tangan kaum muslimin, Rasul dan para sahabatnya. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan di sini. Fa idza sa'alal insanu rabbahu qala, apabila ada seseorang dia berdoa kepada Rabbnya, Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilika. Misalnya ada seseorang dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu mati syahid di jalanmu, ya, wala takunu syahadah, kan tetapi orang ini tidak jadi mati syahidnya. Dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya dirinya mati syahid di jalan Allah, tapi wala takunu syahadah, tapi dia tidak sampai, tidak kesampaian. Illa bil qital. Oh, bentar. Wala takunu syahadah, dan tidaklah seseorang itu menjadi syahid illa bil qital, kecuali dengan perang. Litakunu kalimatullahi hiyal ulya, dengan tujuan supaya kalimat Allah menjadi tinggi. Fa innallaha ta'ala idza alima min, maka sesungguhnya Allah apabila mengetahui darinya sidqul qaul, ucapannya itu benar, bukan pura-pura, ya. Maksudnya dia berdoa tuh benar gitu. Antum berani nggak doa seperti ini? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu mati syahid di jalanmu. Orang mukmin harusnya punya hal yang seperti ini, berkeinginan mati syahid. Kalau dia sidqul qauli bin niyyah wan niyah, ucapannya benar dan niatnya benar, anzalahu manazilash syuhada, maka Allah tempatkan dia kedudukannya pada kedudukan para syuhada, ya. Wa in mata ala firashihi, sekalipun matinya di tempat tidurnya. Contohnya siapa? Sahabat siapa yang sering berperang, ingin mati syahid, tapi matinya di tempat tidurnya siapa? Khalid bin Walid rahimahullah, ya, radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid, walaupun beliau ini sering perang, bahkan sering kena bacokan, tebatan pedang, tapi beliau mati, ya. Dia pengen mati syahid di jalan perang maksudnya, tapi Allah menghendaki dia mati, meninggal di atas tempat tidurnya, ya. Bapak alena juga bagaimana nih tentang kita yang berperang misalnya untuk
mempertahankan negerinya. Hal huwa fi sabilillah, apakah dia itu mati di jalan Allah? Orang yang berperang tapi hanya untuk membela negerinya saja gitu ya. Tok ini dia. Naqul, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang demikian, naqul, kami katakan, in kunta tuqatilu an baladika, jika kamu berperang karena negerimu, li'annaha baladun islamiyun, karena negeri antum ini negeri Islam misalnya, karena berperang demi negeri Islam, demi negeri Islam, faturidu an tahmiha, dan engkau menginginkan agar menjaga, agar terjaga keamanannya, min ajli anha baladun islami, karena negeri tersebut negeri Islam, fahada fi sabilillah, maka ini termasuk sabilillah. Ya, kata Syekh, li'annaka qatalta litakunu kalimatullahi hiyal ulya, karena kamu berperang supaya menjadikan kalimat Allah itu tinggi. Nih perhatikan ya. Amma idza qatalta, tapi kalau kamu berperang li ajli annaha watanun faqat, karena sebab bahwa negerimu itu membela negeri saja tok gitu ya, fahada laisa fi sabilillah, maka dia tidak termasuk sabilillah. Kalau sekedar tadi sih dari kalimat tadi, bagaimana orang karena berani, karena membela menjaga supaya kedudukannya dan sebagainya ya. Li'annal mizan alladhi wada'ahu an-nabi alaihi salatu wassalam, karena mizan ukuran yang Nabi berlakukan, Nabi tempatkan ya, seperti yang sudah tadi disampaikan ya, di mana man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, orang yang berjihad, berperang ya, agar kemudian meninggal, terbunuh, kemudian dengan tujuan kalimat Allah agar tinggi, maka itulah yang disebut dengan fi sabilillah. Jadi begitu jamaah sekalian, kalau kita berperang menjaga diri negeri ini, karena banyak kaum muslimin, banyak ulama, banyak kiai ya, kita berperang bukan sekedar membela negeri ya, itu adalah fi sabilillah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, sudah isya ya. Kita akhiri doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.